Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Ladianti Arfiani dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pemilu 2024 tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, di mana menurutnya persatuan dan kesatuan adalah modal utama bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan ke depan. Dalam acara penutupan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Karangasem, Kecamatan Luwayan, Kota Surakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan salah satu pesannya mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan utamanya dalam menghadapi tahun politik selama pemilu 2024 mendatang. Wapres juga mengajak semua pihak merawat keutuhan bangsa dengan senantiasa mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Ihsaniyah dalam interaksi sosial masyarakat. Meski berbeda pilihan partai politik atau calon presiden, tetapi umat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaiknya, dan saya harapkan bahwa pemilu yang akan datang, baik pilpres, pileg, itu tidak mengoyak keutuhan dan persatuan kita. Perbedaan partai, perbedaan capres, sebaiknya juga tidak membelah keutuhan bangsa ini. Lebih lanjut, Wapres juga menyatakan bahwa komitmen Islam moderat di Indonesia tidak pernah luntur. Hal itu dibuktikan dengan toleransi di Indonesia yang dijadikan model dalam dakwah di tingkat global. Ada utusan dari Majelis Hukama'il Muslimin yang berpusat di Abu Dhabi, Emirat, yang diketuai oleh Syekhul Azhar, Profesor Thayyib, menemui saya di Jakarta. Mereka mengatakan, saya datang ke Indonesia ini untuk belajar dari Indonesia tentang toleransi. Dalam menghadiri acara Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden juga menyebut ekonomi Indonesia tangguh dengan melakukan hilirisasi industri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadiri pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2022 yang berlangsung di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan lebih dari 440 juta dosis vaksin COVID-19 yang telah disuntikan kepada masyarakat. Namun, masalah pandemi COVID-19 belum sepenuhnya tuntas. Perang yang terjadi di Ukraina membuat rantai pasok global meningkat tajam. Adapun rantai pasok yang mengalami kenaikan diantaranya pangan, BBM, serta PLN yang dirasakan seluruh dunia. Di tengah tantangan berat, tidak mudah bagi suatu negara melakukan pemulihan ekonomi. Pemulihan Indonesia mampu dikelola dengan baik dengan inflasi berkisar di angka 5,7%. Artinya, rata-rata kenaikan harga jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi dunia. Pemerintah pusat akan melakukan transformasi nasional dengan cara tidak mengekspor bahan mentah dan melakukan hilirisasi industri dalam negeri, guna mendapatkan nilai tambah sehingga dapat mendongkrak para UMKM naik kelas. Di tengah tantangan yang berat dan sangat sulit, yang sangat tidak mudah, alhamdulillah pemulihan ekonomi kita bisa kita kelola dengan baik. Inflasi kita alhamdulillah masih terkendali, masih di kisaran 5,7%. Artinya rata-rata kenaikan harga di sekitar 5%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi dunia, rata-rata inflasi di negara-negara di dunia. Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengumumkan daftar 294 obat sirup terbaru yang aman dikonsumsi dan digunakan. Diimbau kepada seluruh masyarakat dapat menjadi konsumen cerdas serta selalu memperhatikan obat di peredaran sarana resmi.
Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengumumkan sejumlah merek obat sirup yang tidak mengandung cemaran etilen glikol atau dietilen glikol dan aman untuk diedarkan. Penny Kalukito, Kepala BPOM mengatakan terdapat 294 produk obat sirup aman dikonsumsi berdasarkan hasil pengawasan dan verifikasi BPOM. Kemudian, BPOM juga melakukan intensifikasi surveillance mutu produk sirup obat beredar, serta bahan baku tambahan dengan metode penelusuran balik sebagai pengembangan pengawasan di jalur distribusi. Verifikasi hasil pengujian bahan baku obat dilakukan secara mandiri oleh industri farmasi termasuk untuk cemaran EG atau DEG, dalam rangka memastikan terjaminnya keamanan dan mutu sirup obat. Verifikasi ini dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria antara lain kualifikasi pemasok, pengujian bahan baku pada setiap kedatangan dan setiap wadah, serta memastikan metode pengujian mengikuti standar atau farmakop terkini. Lebih lanjut, sehingga atas hasil pengawasan dan verifikasi BPOM ini, terdapat 294 merek obat yang aman dikonsumsi asalkan sesuai aturan pakai. BPOM mengimbau masyarakat untuk waspada, menjadi konsumen cerdas dan selalu memperhatikan hal berikut, yakni membeli dan memperoleh obat hanya di sarana resmi yaitu apotek, toko obat, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. BPOM secara berkesinambungan melaksanakan patroli siber pada platform situs media sosial dan e-commerce untuk menelusuri dan mencegah peredaran obat ilegal. Menerapkan cek klik yaitu cek kemasan dalam kondisi baik, cek label, izin edar, serta kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan obat. Penelusuran data registrasi dan sampling post-market, 168 produk sirup obat tidak mengandung 4 pelarut tersebut, ya, propilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin gliserol, sehingga tidak mengandung cemaran etilen glikol dan aman untuk diedarkan, sebagaimana nanti akan diberikan dalam lampiran 1, ya. Sekarang sudah bertambah ya, lampiran 1. Lampiran 1 jadi ada 168 obat. Sudah 68 obat ya, 168 obat dari 60 produsen, yaitu nanti ada dalam bentuk lampiran 1. Ini adalah sudah pasti aman karena tidak mengandung pelarut, keempat pelarut tersebut. Kementerian Kesehatan menetapkan status kejadian luar biasa polio, menyusul ditemukannya 1 kasus polio di Kabupaten Pidi, Aceh. Penemuan 1 kasus polio terjadi seiring tren penurunan cakupan imunisasi yang menurun sejak munculnya pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa polio di Indonesia. Hal itu setelah Kementerian Kesehatan memastikan seorang anak 7 tahun di Kabupaten Pidi, Aceh menderita kasus polio tipe 2. Dengan gejala awal mengalami sakit demam, muncul nyeri pada persendian dan kelemahan anggota gerak. Direktur Pengendalian Penyakit Maksiren Rondonu mengatakan dasar penetapan status KLB karena Indonesia sudah mendapatkan sertifikat eradikasi atau sertifikat bebas polio pada tahun 2014. Terlebih, polio tipe 2 tersebut sudah dianggap tidak ada. Maksi mengatakan cakupan imunisasi polio di Indonesia menurun sejak munculnya pandemi COVID-19. Karenanya, 30 provinsi yang mencakup 415 kabupaten kota beresiko tinggi terkena polio. Berdasarkan survei cepat yang dilakukan Kemenkes kepada 30 rumah tangga, sebanyak 30 anak dari 25 rumah tangga tidak mendapatkan vaksinasi IPF atau Inactive Polio Vaccine untuk polio. Cakupan imunisasi OPV oral polio vaccine pun masih rendah. Tentu tugas kami Kementerian Kesehatan bagaimana membuat wilayah kabupaten dan desa itu menerapkan STBM, 4 pilar STBM. Kalau 4 pilar STBM sudah dilakukan, saya kira intervensi lingkungan itu sudah akan menjadi baik. Polio adalah penyakit yang berbahaya. Virus polio akan berkembang di saluran pencernaan kemudian menyerang sistem syaraf terutama otot. Hal itu menyebabkan otot tidak berkembang sehingga kekuatannya berkurang dan lama-lama mengecil dan bisa terjadi kelumpuhan. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.